Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Nanis Karisman. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti pada SD 2 Sadang, Kecamatan Cekulo, Kabupaten Kudus. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan nomor peserta 331-979-001302. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk penilaian uji kinerja dengan tema Hidup Indah dengan Berbagi, subtema Zakat Fitrah. Pada kelas 5, hari Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025. Semoga video ini menjadi gambaran bagaimana saya membangun pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Boleh Bu Guru minta tolong, ada salah satu dari kalian yang memimpin doa? Oke Mbak Andara, silakan dipimpin doanya. Siap, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sudah sarapan apa belum? Kok masih kurang kompak? Ulangi lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bu Guru akan mengecek kehadiran sebelum kita mulai. Aditya Novel dari Abiu hadir? Hadir dong. Ada suaranya yang keras ya. Aditya Novel Yulianto hadir. Aulia Dwi Seftiani hadir. Norkesya Aprilia. Andara Aurelin Kansa Kirana. Oke, hari ini hadir semuanya ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti hari ini kita sudah siap untuk memulai pelajaran. Sebelum masuk ke pelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, yuk bersama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa ya lagunya ya? Bisa. Yuk, sambil bersama-sama kita nyanyikan. Suaranya yang keras, yang semangat. Yang keras ya. Garuda Pancasila.
Islam, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar, rakyat adil makmur, Santosa, Republik di bangsaku. ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Maju. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia, maka dari itu tadi kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke. Selanjutnya Bu Nanis mau bertanya, pada pertemuan kemarin kita membahas tentang apa ya? Asmaul Husna. Asmaul Husna yang dibahas apa saja? Masih ingat? Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Muhyi, apalagi? Al-Ba'id, Al-Ba'is, apalagi? Al-Mumit. Satu lagi Al-Qawiyu. Semoga materi kemarin selalu melekat dan selalu diingat-ingat. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah video. Mohon untuk diamati. Ya, perintahnya adalah simak video berikut ini. Nah, sudah selesai. Kira-kira kegiatan apa yang sedang berlangsung dalam video tersebut? Apa Cah yang keras? Zakat. Di mana ya kejadian itu? Di mana zakat itu berlangsung? Masjid. Kapan kejadian atau kapan zakat itu berlangsung? Saat malam takbiran. Kok kalian bisa bilang malam takbiran? Wong di sini nggak ada tulisannya, dari apanya? Oh, suara takbir berkumandang. Oke, pintar. Nah, kira-kira sudah tahu hari ini mau belajar apa setelah menonton video ini? Apa, Cah? Yang keras loh, zakat. Betul, Mbak Andara. Hari ini kita akan belajar tentang zakat. Lebih tepatnya zakat fitrah. Oke. Sebelum itu, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini itu apa saja ya. 1. Peserta didik dapat menjelaskan zakat fitrah dengan benar. Pengertian zakat fitrah itu apa. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan ketentuan zakat fitrah mulai dari waktu, kadar. Kadar itu berapa ya, Cah? Penerimanya dengan benar. Oke. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke pembelajaran atau inti dari kegiatan, kita bersama-sama Bu Guru mau kasih semangat pada kalian. Yuk kita tepuk janji fokus bersama-sama, bisa? Syaratnya suaranya harus kencang dan semangat, oke? Oke. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya bisa, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Bu Guru menampilkan di sini di layar sebuah permasalahan. Ada sebuah permasalahan. Nah, permasalahannya apa ya? Diamati dan dibaca. Menjelang Idul Fitri, Bagas melihat keluarganya menyiapkan zakat fitrah. Ayahnya membayar dengan beras, tetapi tetangganya ada yang membayar dengan uang. Maaf, Bagas bingung mana yang benar. Ia juga mendengar ada yang baru membayar zakat fitrah setelah sholat Id. Bagas ingin tahu bagaimana seharusnya zakat fitrah ditunaikan dan siapa yang berhak menerimanya.
Kira-kira dari permasalahan tersebut, Bu Nanis mau mengajukan pertanyaan singkat. Zakat fitrah itu apa ya? Ada yang tahu? Sedekah. Terus apa lagi? Memberi. Apalagi ada yang tahu? Zakat fitrah itu tujuannya itu adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa. Zakat fitrah itu adalah bersedekah atau memberi, mengeluarkan sebagian harta kita pada saat bulan Ramadan. Betul sekali. Mengapa ya kok kita harus berzakat? Itu tadi tujuannya apa? Untuk apa? Untuk Menyucikan jiwa. Apalagi? Membersihkan harta. Betul sekali. Siapa ya yang berhak menerima zakat itu siapa? Fakir miskin. Siapa lagi? Orang yang membutuhkan, miskin. Siapa lagi? Orang yang tidak mampu. Oke. Bagaimana, ada yang tahu tata caranya kita zakat itu bagaimana ya? Gimana ya? Sebelum kamu zakat, itu kamu gimana urut-urutannya? Yang keras, mengambil beras. Apakah perlu ditimbang atau tidak? Ditimbang, betul. Menimbang beras, lalu dibawa kemana? Ke masjid atau musola. Setelah itu, sesudah dibawa ke masjid, langsung pulang atau apa dulu Cah biasanya? Membaca niat, betul. Setelah membaca niat, baru menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerima. Nanis akan menyampaikan materi singkat sebagai bahan kalian untuk belajar sebelum kita Bu Nanis membagikan LKPD. Ya, apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Selanjutnya, pentingnya zakat fitrah. Zakat fitrah memiliki peran penting dalam Islam. Selain sebagai kewajiban agama, zakat ini juga membantu menyucikan diri dan menyediakan kebutuhan bagi yang membutuhkan. Manfaat dan tujuan zakat fitrah. Tujuan zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa dan tubuh dari kebiasaan buruk, serta memberikan kesempatan bagi yang kurang beruntung untuk merayakan Idul Fitri dengan layak. Layak itu pantas. Besaran zakat fitrah. Besaran zakat fitrah ditetapkan berdasarkan harga bahan pokok yang umum dikonsumsi oleh masyarakat setempat, seperti beras, gandum, atau kurma. Selanjutnya, siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Setiap muslim yang mampu, baik dewasa maupun anak-anak, wajib membayar zakat fitrah. Bahkan orang tua harus membayar zakat fitrah atas nama anak-anaknya. Penerima zakat fitrah itu siapa saja ya? Ada berapa golongan? 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Rikob itu apa Cah? Hamba sahaya. Gorem itu apa? Orang yang terlilit hutang. Fisabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Yang terakhir ibnu sabil. Nah, waktu pembayaran zakat fitrah bisa dimulai dari sejak awal Ramadan, tapi paling utama itu sebelum sholat Idul Fitri. Selanjutnya, cara pembayaran zakat fitrah. Pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan secara langsung kepada yang berhak menerima zakat atau melalui lembaga amil zakat terpercaya. Biasanya kalau di sini kan lewat masjid atau musola. Oke. Selanjutnya, sudah dibagi kelompok ya sebelumnya ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibagi kelompok untuk pertemuan hari ini. Duduknya juga sudah sesuai kelompok. Sekarang, Bu Guru akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, sebelumnya Bu Guru akan menyampaikan petunjuk pengerjaan. Oke. Bacalah kasus yang disajikan dengan saksama. Yang kedua, diskusikan bersama kelompokmu. Diskusi. Yang ketiga, carilah informasi dari Al-Quran atau buku PAI yang telah disediakan.
4. Tuliskan hasil diskusimu ke dalam lembar kerja yang telah dibagikan oleh Bu Guru. Buatlah kesimpulan dan rekomendasi solusi. Yang terakhir, mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Oke, sekarang Bu Guru bagi satu-satu lembar kerjanya. Silakan boleh mengeluarkan alat tulisnya. Ingat, pekerjaan ini adalah pekerjaan kelompok. Jadi, diskusikan bersama kelompokmu. Satu kelompok hanya satu lembar. Sudah dapat semuanya ya? Sudah dapat semuanya? Sebelumnya, Bu Nanis akan membagikan infografis seputar materi yang disampaikan tadi. Selain dari materi dari buku paket, Bu Nanis akan membagikan infografis atau ringkasan singkat yang bisa mungkin menambah pengetahuan kalian jika kalau ada di buku paket tidak ada materi yang dipertanyakan. Usahakan kondusif. Nah, bisa mencari tahu jawabannya lewat buku paket yang sudah disediakan dan juga infografis yang diberikan oleh Bu Guru. Maaf. Silakan bekerja kelompok. Jika ada yang kurang paham, ya ditulis nama. Kelompoknya? Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Oke. Diperhatikan permasalahannya atau kasusnya ya. Bisa dibuka bukunya loh nanti untuk mencari tahu. Iya, ditulis nama kelompoknya. Kelasnya ditulis kelas berapa, yo? Kelas 5. 5. Ya, oke. Kelompok berapa tadi? 4. Nggih. Oke, silakan dibaca masalahnya, didiskusikan bersama-sama. Nah, jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Ya itu dilihat ada apa masalahnya kan dibaca. Kamu mencari identifikasi masalah apa yang ada di studi kasus tersebut, ditulis. Oke. Ya, jawabanmu tulis berdasarkan diskusi kelompokmu ya. Oke. Yang lain juga ikut berdiskusi. Dalam yang nomor 2 itu perintahnya. Nah, kumpulkan informasi. Kumpulkan informasi itu berarti kalian mencari informasi seputar apa? Di sini sudah ada. Nah, pengertian zakat fitrah. Kalian bisa mencari atau mengumpulkan informasi seputar zakat fitrah dari buku paket atau dari infografis yang telah disajikan Bu Guru. Di sini dicari pengertian zakat fitrah itu apa, lalu ditulis di sini. Pengertian zakat fitrah, yang B apa? Siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Juga dicari jawabannya atau dikumpulkan informasinya dari bahan yang telah disiapkan dari paket dan juga infografis. Iya, sesuai perintah atau instruksi yang ada di lembar kerja. Oke, sudah mendapatkan kesimpulan sementara dari beberapa kelompok? Sudah. Sudah siap maju presentasi? Oh, kurang semangat. Ulangi, sudah siap maju presentasi? Siap, sudah. Untuk menambah semangat, mari kita melakukan ice breaking bersama. Berdiri ya teman-teman. Berdiri, yuk. Oke. Berdiri.
Selanjutnya, ada kelompok yang siap maju duluan. Oke, dari kelompok 1 dulu. Yuk, silakan. Silakan maju bersama-sama. Yuk, berempat semuanya maju. Yuk, yuk silakan. Disampaikan hasil diskusinya, oke? Nanti kelompok yang lain boleh menanggapi atau memberikan pertanyaan, oke? Sini tidak apa-apa, Mas. Adit, oke, udah. Yuk, Mbak Febi yang membaca. Ya. Yuk, tidak apa-apa. Yuk. Yang pertama. Yuk, ya, oke. Ini. Ya, perintahnya dibaca ya. Yang lain mendengarkan ya. Hormati Tuliskan teman apa kalian yang ada di saja depan. permasalahan yang muncul Ulangi Mbak Febi yang keras. Tuliskan apa saja permasalahan yang muncul dalam kasus di atas. Nah, apa saja masalah yang ditemukan? Bagas bingung apakah zakat boleh dibayar dengan uang atau beras. Oke, Bagas bingung bayar zakat pakai uang atau beras. Yang kedua. Bagas belum tahu siapa saja yang berhak menerima zakat. Oke, Bagas masih belum tahu siapa yang berhak menerima zakat. Yang ketiga. Sudah? 2 tok. Permasalahan yang ditemukan hanya 2. Selanjutnya. Ya. Cari informasi tentang pengertian zakat fitrah, siapa yang membayar, Nah, siapa yang berhak membayar zakat? siapa yang berhak membayar zakat. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan. Oke. Anak-anak Oke, terus? di malam takdir, Ya. fakir, miskin, amil. Oke. Selanjutnya. Apa sajakah bentuk zakat fitrah yang sah? Makanan pokok seperti beras. Oke. Kepada siapa zakat fitrah dapat diberikan? Mustahik, golongan atau golongan orang yang menerima zakat ada 8. Bagaimana hukum orang yang zakat setelah sholat id? Bagaimana Makruh. hukumnya? Makruh. Oke. Bagaimana cara menunaikan zakat yang benar? Hitung jumlah keluarga, hitung jumlah nominal zakat, pergi ke masjid untuk zakat. Oke. Kesimpulan dari nilai yang dapat dipetik. Zakat memberikan banyak manfaat. Oke, yang selanjutnya. Nilai yang dipelajari. Peduli terhadap sesama, ikhlas Peduli. berbagi. Sudah? Buatlah bagan alur tentang cara menunaikan Ya, zakat. cara menunaikan zakat yang benar bagaimana? Hitung jumlah keluarga. Hitung jumlah nominal zakat. Ya, pergi ke masjid. oke. Setelah kelompok 1 memprestasikan, ada yang mau menanggapi atau mengajukan pertanyaan? Oke, Mbak Andara, sebentar. Yang keras ya. Sambil berdiri nggak apa-apa? Oke. Kelompok 1 memperhatikan ya. Bagaimana kalau zakat dengan jagung? Apakah boleh? Oke, sebentar, tahan. Bagaimana kalau zakat dengan jagung? Apakah boleh? Yang mau menjawab siapa? Siapa, Noval? Yuk. Boleh. Boleh kata Noval. Kenapa boleh, Val? Bahan pokok. Karena jagung termasuk bahan pokok kata Noval. Boleh ya berarti ya? Mungkin di daerah lain ada yang tidak padi itu jarang ditemukan. Mungkin hasil kebunnya atau bahan pokoknya jagung jadi boleh. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah berani maju prestasi. Oke, silakan duduk kembali. Menanggapi atau bertanya pada kelompok 3. Oke, Febi, sebentar. Pinjam pengeras suaranya dulu. Mbak Febi yang keras ya. Sambil berdiri boleh.
Didengarkan ya. Apakah anak SD wajib membayar zakat? Apakah anak SD wajib membayar zakat? Pertanyaan yang bagus. Ada yang menjawab? Siapa? Yang wajib membayarkan zakat orang tuanya. Yang wajib membayarkan zakat orang tuanya. Kenapa kok orang tuanya? Karena anak-anak belum berpenghasilan. Oh, karena anak-anak belum berpenghasilan katanya. Betul ya? Anak-anak itu yang membayarkan zakat masih orang tuanya karena mereka belum bekerja dan berpenghasilan. Oke? Mari kita menganalisis dari solusi yang kalian berikan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Solusi yang diberikan dari kelompok 1 bisa zakat menggunakan beras atau uang. Lalu siapa yang berhak menerima zakat? Ada 8 golongan. Ya. Yang lanjut dari kelompok 2 juga sama. Hasilnya zakatnya boleh menggunakan beras atau uang. Jika di tempat tersebut tidak ada beras, boleh menggunakan bahan pokok lainnya. Setelah kita menganalisis, marilah kita merefleksikan pembelajaran hari ini. Merefleksikan, nanti Bu Guru akan membagikan kalian lembar refleksi. Kalian kerjakan secara mandiri. Silakan keluarkan alat tulis kalian. Oke. Bu Guru bagi satu persatu. Ya, kerjakan secara mandiri. Apa hal yang paling penting yang saya pelajari dari zakat fitrah? Hal terpenting apa yang kalian pelajari dari zakat fitrah? Yang kedua, bagaimana perasaan saya ketika memikirkan manfaat zakat fitrah bagi fakir miskin? Manfaatnya itu bagaimana saat kamu memikirkan zakat untuk orang miskin itu bagaimana? Yang ketiga, apa yang bisa saya lakukan agar kelak saya dapat menunaikan zakat fitrah dengan benar dan ikhlas? Silakan kalian resapi pembelajaran ini tadi, refleksi. Apakah kalian tadi memahami dengan benar atau tidak? Sudah? Yuk dikumpulkan. Yuk dikumpulkan. Selanjutnya Bu Guru sudah menyiapkan lembar evaluasi. Lembar evaluasi kerjakan lagi secara mandiri. Oke, tadi sudah paham atau betul jika kalian menyimak pembelajaran hari ini dengan baik, maka kalian bisa mengerjakan. Yuk, tetap tenang, tetap kondusif. Perintahnya adalah kerjakan secara mandiri. Ya, dikasih nama. Oke. Alat tulismu mana, Pak? Sudah selesai. Sip. Sudah selesai? Yuk dikumpulkan. Mari kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kira-kira kesimpulannya apa ya? Oke, kesimpulannya zakat fitrah adalah kewajiban agama yang memiliki banyak manfaat bagi individu dan masyarakat. Marilah kita tunaikan zakat fitrah dengan penuh keikhlasan dan meraih berkah serta rahmat dari Allah. Sudah paham materi zakat? Sudah? Bu Guru tadi sudah menyaksikan presentasi kalian. Ada yang aktif, berani. Bu Guru memberikan apresiasi, kalian hebat. Kalian hebat. Untuk yang masih kesulitan atau masih malu-malu, tetap semangat belajar. Jangan malu ya, kalian itu semuanya anak-anak hebat. Jangan pernah merasa malu. Jika kalian berusaha, pasti akan bisa. Oke? Untuk selanjutnya, Bu Guru akan menyampaikan tugas di rumah. Tugasnya di rumah, kalian menulis cerita atau pengalaman zakat kalian di rumah. Zakat kalian di rumah, di masjid, boleh di musola. Pengalamannya zakat bagaimana? Dituliskan di cerita. Itu tugas di rumah ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi tentang zakat mal. Silakan dipelajari di rumah mandiri terlebih dahulu, agar saat pertemuan selanjutnya, kalian sudah punya bekal materi dari rumah. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tepuk tangan untuk kita semua.